Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan Spesial Idul Adha. Saudara, menjadi sunnah bagi kaum muslim untuk menjalankan ibadah kurban di momen Idul Adha setiap tahun. Sebenarnya bagaimana hikmah melaksanakan ibadah kurban? Pagi ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber melalui daring. Di antaranya ada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti. Dan juga nanti akan bergabung Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua Lembaga Dakwah PBNU, yang juga Ketua MUI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Mukti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya jelas ya Pak Mukti? Jelas Mas ya. Oke, dengan Irianda di studio Pak Mukti, pagi ini terima kasih sudah mau bergabung pagi-pagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk kita membahas pemaknaan begitu ya dari Idul Adha tahun ini. Kita tahu di tengah pandemi COVID-19, kemudian juga ada isu yang santer terkait dengan PMK, padahal kan nuansa Idul Adha ini kan juga banyak sekali kita makan, misalnya sapi dan juga kambing. Nanti kita akan bahas ke sana. Tapi kalau saya mau mulai dari sini Pak Muti, tahun ini cukup unik karena ada perbedaan hari perayaan Idul Adha, ada yang sholat kemarin dan juga hari ini. Bagaimana sebenarnya umat muslim khususnya di Indonesia ini melihatnya, memaknainya harus seperti apa sih? Ya, yang pertama perbedaan Idul Fitri, Idul Adha itu kan bukan sesuatu yang pertama kali terjadi Mas Irianda. Ini sesuatu yang sudah sering kali terjadi. Bahkan kalau saya mengikuti laporan dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan kriteria yang dipakai oleh pemerintah sekarang ini dengan 3 derajat dan elongasi 6 itu, maka masa-masa yang akan datang perbedaan ini akan lebih sering terjadi. Oh, oke. Akan lebih sering terjadi perbedaan, oleh karena itu maka ya kita perlu memang memiliki kearifan dan memiliki sikap yang lebih terbuka di dalam menerima perbedaan, karena perbedaan ini adalah sesuatu yang sebenarnya khilafiyah yang furu'iyah, artinya perbedaan yang terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad, bukan perbedaan yang bersifat usuliyah, perbedaan yang terjadi karena dasar-dasar pokok di dalam kita ini beragama, terutama dalam kaitannya dengan masalah akidah. Karena itu maka kami tentu saja memberikan apresiasi kepada masyarakat yang alhamdulillah selama 2 hari ini melaksanakan Idul Adha sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ada yang menarik Mas Irianda, tadi malam saya mendapatkan, biasalah orang Indonesia ini kan selalu ada yang bisa mencari celah yang menarik ya, ketika seorang kawan kirim posting, ya Allah betapa hari berlalu begitu cepat, hari ini baru Idul Adha, besok sudah Idul Adha lagi. Jadi ini menggambarkan betapa sebenarnya masyarakat itu menyikapi perbedaan ini secara biasa-biasa saja, dan sesuatu yang juga tidak perlu dibesar-besarkan karena memang ini sudah beberapa kali terjadi, bahkan mungkin ke depan juga akan beberapa kali terjadi. Hari ini Mas Irianda saya dapat kiriman yang menarik juga. Ada seorang kawan yang kirim foto sholat Idul Adha di lapangan kemarin, sholatnya kemarin di lapangan, tapi jamaahnya itu pakai kopiah NU Pak Yai. Oh iya. Jadi cerita-cerita seperti ini menurut saya sesuatu yang menggambarkan betapa sebenarnya masyarakat itu sudah sangat terbiasa dengan perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kami sekali lagi menyampaikan apresiasi dan juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan aparatur keamanan yang telah membantu kesuksesan pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin yang diselenggarakan oleh tidak hanya warga Muhammadiyah tapi juga kaum muslimin yang merayakan Idul Adha lebih dahulu dan yang juga merayakan Idul Adha pada hari ini, yang saya juga mengikuti dan memantau, alhamdulillah juga pelaksanaannya berlangsung secara tertib dan lancar serta hikmat. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Kita juga sudah bergabung nih, sepertinya Pak Muti juga tadi sudah menyapa ya secara nggak langsung, ada Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin ya, Ketua Lembaga Dakwah PBNU sekaligus Ketua MUI Jawa Timur. Kiai, selamat pagi. Wah, selamat pagi Mas Rianda. Selamat pagi Kiai. Kalau di Jawa Timur gimana Kiai kondisinya, kemudian juga perayaan ibadah Idul Adha tahun ini? Mungkin juga bisa sekaligus juga memberikan kepada kita semua hikmah dari Idul Adha tahun ini seperti apa, Yai?
Alhamdulillah, saya kebetulan ini juga di Jakarta Oh, karena oke. barusan khutbah Idul Adha di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata di Tambun Aha, oke. di Bekasi ya. Jadi memang dari beberapa hari yang lalu sudah ada di Jakarta, tidak di Jawa Timur. Insya Allah hari ini kembali ke Jawa Timur. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Mukti, Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah, sebetulnya perbedaan-perbedaan yang seperti itu justru kita ambil hikmahnya dan dianggap sebagai bagian daripada kelengkapan umat Islam dalam melaksanakan hari raya. Tidak perlu untuk dipersoalkan. Kalau ada yang bertanya, ini yang sama dengan Saudi yang mana? NU apa Muhammadiyah? Saya jawab, ada kesamaannya semua. NU dengan Saudi itu sama. Sama apa? Sama melaksanakan hari raya Idul Adha yang tahun ini didasarkan kepada Ru'yatul Hilal. Ya. Di mana ketika di Indonesia dari Sabang sampai Merauke belum ditemukan Ru'yatul Hilal, walaupun sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Mukti tadi, hilal itu sudah ada berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, tetapi tidak mampu dilihat, maka dilakukan istiqmal berdasarkan sidang isbat. Saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin setelah 2 tahun nih, jangan sampai gitu ya, masyarakat juga banyak yang lupa, umat muslim. Hikmah sebetulnya dari berkurban. Mungkin Kiai bisa menekankan lagi. Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Tadi sedikit ada yang ingin saya tambahkan informasi. Silakan Kiai. Di Grand Wisata ini kebetulan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah hari rayanya kemarin dan yang ikut pemerintah dan NU hari ini. Ternyata apa yang terjadi? Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang berhari raya kemarin sekarang ini ikut jadi panitia di dalam menertibkan pelaksanaan Idul Adha, mulai dari menjaga parkir dan sebagainya. Dan korbannya bareng hari ini semuanya. Hari ini dilaksanakan. Ini toleransi yang luar biasa, kesiapan untuk menerima perbedaan dan kedewasaan di dalam saling menghargai antara satu dengan yang lain. Karena yang dicari adalah titik temunya, bukan titik bedanya. Seperti tadi yang saya sampaikan, semuanya akan ketemu titik singgung, titik temunya kalau memang itu yang kita kedepankan, bukan perbedaan yang kita munculkan. Nah, dari sini pula kita dapat memahami bahwa hikmah daripada kurban itu di samping ada aspek sosial di mana orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya itu ada hak-hak saudara-saudaranya yang ada keterbatasan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu wus'atun wa lam yudhhi falam yuqarribunna musallana." Barang siapa yang memiliki kelonggaran, keluasan kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, kurban ini di satu sisi memang menunjukkan bagaimana kita mengedepankan kepentingan-kepentingan sosial di balik kepatuhan dan totalitas penghambaan kita kepada Allah. Makna lain daripada kurban ini adalah mengamputasi sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Di mana sifat-sifat kebinatangan ini menjadikan manusia terhalang menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia egois, menjadikan manusia serakah, menjadikan manusia tidak mau untuk menghargai perbedaan, menjadikan manusia berpikir akan kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Maka sifat-sifat hewaniah yang akan mengganggu pola hubungan yang baik antara manusia dengan sesama manusia, termasuk juga hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, itu harus diamputasi, harus dikorbankan, yang disimbolkan dengan mengalirkan darah binatang. Jadi mengalirkan darah binatang itu ada simbol bagaimana manusia lebih mengedepankan kehendak Allah daripada kehendak dirinya dengan cara menghilangkan sifat-sifat hewaniah yang melekat pada diri manusia yang berpotensi menghalangi jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara sosial tadi sudah saya gambarkan bagaimana dalam korban itu ada aspek kepedulian, kepekaan kita untuk berbagi dan merasakan bersama-sama karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Insyaallah. Oke. Terima kasih Kiai. Saya ke Prof Muti, mungkin nggak jauh beda Prof, kalau dari Prof Muti sendiri mungkin bisa menambahkan
bagaimana kita umat muslim setelah 2 tahun tidak keluar secara ramai-ramai begitu untuk melaksanakan Idul Adha. Seperti apa hikmah dari berkurban itu sendiri di tahun ini. Dan mungkin untuk menambahkan juga dari apa yang dikatakan Yai Haji Abdullah ya terkait dengan bagaimana kita ini melihat titik temu dalam sebuah perbedaan, patutnya ini tidak dilihat perbedaannya tapi titik temunya adalah di persamaan itu sendiri. Ya, saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdullah Samsul Arifin tadi tentang bagaimana dimensi sosial dari ibadah kurban itu sendiri. Memang di Quran juga disebutkan bahwa hakikat dari kurban itu tidak terletak pada penyembelihannya, tetapi pada keikhlasan kita di dalam mematuhi perintah Allah dan kepedulian kita, komitmen kita untuk memperkuat solidaritas sosial. Kita bertakorup mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada sesama umat manusia dengan saling berbagi. Di Quran disebutkan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dan darah kurban, tetapi yang sampai adalah takwa. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Karena itu maka substansinya terletak pada jiwa rela berkorban dan jiwa untuk kita ini memiliki kepekaan sosial. Sehingga karena itu maka daging kurban itu kita bagi kepada mereka yang berhak ya. Di dalam Quran disebut wa'atimul qani wal muhtar. Kamu berikan makan kepada al-qani ya, orang-orang sebenarnya berkekurangan tapi tidak meminta-minta, dan orang yang memang meminta-minta karena begitu berkekurangan. Sebenarnya ini mengandung pesan bahwa distribusi daging kurban itu memang sebaiknya kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi. Ya. Dan ini yang saya kira juga menjadi penting, bahwa kenapa kita diperintahkan menyembelih hewan dan kenapa Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih anaknya kemudian diganti dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar itu, maknanya bahwa kita ini untuk bisa menjadi hidup mulia, untuk bisa menjadi hidup berbahagia, tidak boleh kita mengorbankan sesama umat manusia. Ini pesan kemanusiaan yang sangat penting, sehingga kita tidak boleh bahagia sendiri di atas penderitaan orang yang lainnya. Dan sekarang di tengah pandemi COVID-19 yang alhamdulillah sudah mulai melandai dan mudah-mudahan segera berakhir, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari COVID. Sehingga korban kali ini menurut saya bisa menjadi bagian di titik awal untuk kita berpikir post-COVID problem gitu. Masalah-masalah yang timbul setelah COVID, karena kita tahu banyak saudara kita yang memang tidak beruntung secara ekonomi, kemudian banyak masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Sekarang jumlah orang miskin ya masih sangat tinggi, kemudian jumlah anak yatim dan yatim piatu meningkat, dan banyak juga single parent yang saya kira itu menjadi berbagai persoalan sosial yang kemudian setelah korban ini sebenarnya tantangan kita ke depan adalah mengaktualisasikan semangat dan jiwa rela berkorban itu untuk masa-masa setelah kita melaksanakan ibadah korban pada hari ini. Ya, itu dia ya. Amin juga terhadap apa yang dikatakan Prof. Muti tadi ya. Bagaimana kita bisa justru Idul Adha tahun ini bisa menjadi refleksi juga, aktualisasi bagaimana ke depannya untuk kemudian menyelesaikan sejumlah masalah sosial yang kemudian hadir dan ikut dalam pandemi pasca pandemi COVID-19 yang kita tahu masih ada. Yai, kalau ke Yai Abdullah sendiri bagaimana melihat aktualisasi dari Idul Adha berkurban tadi, terutamanya untuk kita mendekatkan diri pada Allah dan juga dalam kehidupan sosial ini untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada post COVID-19 yang kemudian sekarang sudah mulai terbuka kembali secara sosial. Baik, jadi bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilaksanakan dengan mengisi masjid-masjid yang kosong untuk kita beribadah secara mahdhah. Dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah juga bisa dilaksanakan dengan mengisi perut-perut yang kosong.
dengan kita mengaktualisasikan kepekaan sosial kita berbagi dengan yang lain. Bagi, ya. Sebetulnya seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mukti tadi, yang paling penting daripada berkorban ini, kalau kita lihat bahwa ibadah korban ini di samping pada awal sejarah kemanusiaan telah dilakukan oleh dua putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Qabil dan Habil, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima korbannya Habil dan menolak korbannya Qabil. Kenapa? Karena Qabil itu berkorban dengan separuh hati. Dia tidak memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki. Kambing yang ia persiapkan bukan kambing yang baik. Sementara Habil memberikan yang terbaik. Berarti di sini adalah kesiapan untuk kita mengedepankan kehendak Allah daripada egoisme pribadi kita dengan mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua tidak akan mendapatkan kebaikan sampai memberikan, menginfakkan apa-apa yang kalian sukai. Jadi ketika yang kita berikan bukan sesuatu yang kita senangi, apalagi sesuatu yang sudah tidak ada nilainya bagi kita, maka di situ kita belum memantapkan hati sebetulnya untuk mengedepankan kehendak Allah di balik keinginan kita. Jadi berkorban itu di samping mengamputasi terhadap sifat-sifat kebinatangan yang bisa menjadi penghalang bagaimana proses manusia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya pesan di balik pengertian simboliknya itu adalah bagaimana manusia mampu mengedepankan kehendak Allah di balik keinginannya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari pelaksanaan kurban yang sejarahnya diambil dari reka ulang peristiwa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya, seperti tadi yang disampaikan Prof. Mukti, bahwa Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini adalah prototipe daripada keluarga yang saling mendukung untuk saling menguatkan di dalam memperjuangkan tauhid kepada Allah. Dengan cara apa? Mengedepankan kehendak Allah daripada keinginan sendiri. Nabi Ibrahim rela mengorbankan apapun, bahkan putra yang menjadi puncak kecintaan basyariah daripada kepemilikan kemanusiaan di dunia ini, rela untuk diberikan di jalan Allah. Demikian pula Ismail siap dikorbankan kalau itu menuruti kehendak Allah. Hajar tidak keberatan sedikit pun tatkala apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu dan Nabiullah Ismail adalah semata-mata melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebetulnya yang terkandung di dalam makna korban. Lah, untuk aktualisasi pada masa pandemi seperti ini, bagaimana kita tetap mengedepankan aspek berbagi, aspek sosial kita, tetapi yang dilakukan dengan hal-hal yang tidak membahayakan terhadap kehidupan keumatan, kehidupan kemanusiaan, menjaga protokol kesehatan yang ketat, tetapi substansi itu tetap terlaksana. Semoga perayaan Idul Adha yang kita rayakan setelah 2 tahun kita tidak keluar bareng, kemudian sholat bareng, Syafi juga sudah rapat sekarang. Ini justru kalau saya tangkap ini bisa menjadi momen awal lagi ya kepada kita semua untuk kembali merefleksikan diri bagaimana kita bisa ikhlas berbagi dengan sesama, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang juga tepat sasaran begitu kepada yang membutuhkan juga. Dan tadi ya, mengamputasi sifat-sifat hewani di dalam manusia yang kemudian bisa menghambat hubungan sesama manusia maupun manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Catatannya satu ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Catatannya satu. Singkat. Kerelaan kita berkorban itu sebetulnya adalah kesiapan kita untuk mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Jangan sampai kita suka mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ini yang diaktualisasikan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Amin. Semoga ini juga bisa dimengerti oleh umat muslim di Indonesia khususnya. Terima kasih sekali lagi Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Profesor Abdul Muti. Prof, terima kasih. Ketua Lembaga Dakwah PBNU dan juga Ketua MUI Jawa Timur Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Yai, terima kasih. Semoga kita semua dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.